Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Tuhan menyertai dan menguatkan kita. Saudara-saudara, sebelum kita melakukan aktivitas pada hari ini, ada baiknya lebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang mengawali hati dan pikiran saudara. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nats renungan bagi kita pagi ini diambil dari kitab Nabi Yehezkel pasal 11 ayat 19 yang berbunyi sebagai berikut. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Saudara-saudara yang kekasih, hati yang dipenuhi roh. Bagaimana menggambarkan ini? Sebuah cangkir yang berisi air tawar ketika diminum, maka rasanya tawar. Namun ketika sebuah cangkir diisi dengan kopi, maka rasanya ialah kopi. Demikianlah dengan hati, apa yang menjadi isi hati manusia akan menentukan karakter atau tindakannya. Ketika hati kita dipenuhi dosa, kita akan memiliki pikiran atau tindakan yang berdosa. Sehingga Yesus pernah berkata bahwa hati yang dipenuhi oleh dosa timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Namun hati yang demikian tidak disukai oleh Allah. Maka kita gantikannya dengan memiliki hati yang dipenuhi oleh roh Allah untuk melawan hati yang dipenuhi oleh dosa. Untuk itu maka kita harus menyerahkan diri melalui doa-doa kita kepadanya yang penuh kuasa. Sehingga Tuhan akan memberi hati yang baru, yang taat kepada perintahnya. Seperti firman Tuhan kepada Yehezkel bahwa bangsa Israel harus menjauhkan diri dari segala dewa-dewanya yang menjijikkan. Ini menunjukkan bahwa hati mereka dipenuhi oleh dosa sehingga mereka menyembah dewa-dewa. Ketika mereka telah menjauhkan diri dari dewa-dewanya, maka Allah akan menuntun mereka untuk kembali ke tanah Israel. Sekalipun mereka telah berserak satu dengan yang lain, pada saat mereka telah berada di tanah Israel dan tidak melakukan dosa lagi, maka kasih karunia Allah akan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan. Bangsa itu tidak lagi hatinya berhenti berbuat dosa. Tetapi kasih karunia Allah juga akan memberi mereka hati yang baru, yang dipenuhi oleh roh. Dengan hati yang dipenuhi oleh roh Allah, maka hati mereka akan selalu taat kepada perintah Allah yang tidak terbagi-bagi seperti dahulu kepada dewa-dewa lain. Hati yang baru yang dipenuhi roh akan memampukan mereka hidup menurut segala peraturan-peraturan Allah dengan setia dan akan menjadikan mereka sebagai umat Allah. Saudaraku yang terkasih, Salomo dalam Amsal 4 ayat 23 berkata bahwa kita harus menjaga hati dengan penuh kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Mari kita memohon kepada Yesus Kristus kiranya hati kita dipenuhi oleh roh. Karena hati yang dipenuhi roh terpancar kehidupan yang taat kepada perintah Tuhan, memusatkan kehidupan kepada Allah dan menjadikan kita sebagai umatnya. Jika kita memasuki tahun 2023 ini diperhadapkan dengan tantangan yang sekaligus kesempatan, yaitu resesi ekonomi yang sangat berat yang disebut krisis stagflasi. Itu menurut analisa seorang ahli ekonomi yang bernama Nouriel Roubini. Sekaligus kita gereja sekarang memulai satu sistem baru yang disebut sentralisasi keuangan untuk meningkatkan HKBP dalam dan keluar HKBP. Perbelanjaan hidup dari seluruh pelayan penuh waktu HKBP dan para pegawai yang ditugaskan Tuhan melalui Purus serta untuk mensukseskan program pelayanan HKBP. Kita menerima hati yang baru menghadapi tantangan dan kesempatan ini. Kita percaya Tuhan memampukan kita dan mendayagunakan segala kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan Allah kepada kita masing-masing. Amin. Selamat berkarya. Tuhan memberkati. Salam dan doa. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Di awal tahun 2023 ini, kami akan menghadapi tantangan dan kesempatan krisis ekonomi yang global yang merupakan resesi dunia pada saat ini. Sementara kami secara khusus Tuhan di Gerejamu HKBP mengadakan perubahan baru dalam rangka meningkatkan pelayanan yang dibuat dengan sistem sentralisasi. Kami tahu ini merupakan tantangan tapi juga kesempatan dalam meningkatkan iman kami supaya kami lebih dekat kepada Tuhan dan kami tidak bisa melakukan apa-apa tanpa penyertaan, tanpa penguatan-Mu Tuhan. Oleh karena itu berkatilah kami semuanya, berkatilah khususnya gerejamu, gereja HKBP yang melakukan sistem baru ini, berkati seluruh para pimpinan HKBP, semua aparat pelayanan yang melayani di tengah gerejamu. Dan jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit Tuhan, Kau yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami percaya kami melangkah tahun 2023 ini, langkah penuh dengan pengharapan karena anugerah dan berkat-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.